Oke, oke, halo teman-teman. Jadi pada kali ini kita bakal bahas bone graft yang sistemnya mekanikal. Jadi di sini udah ada soal sistem mekanikal. Kita langsung kerjain aja. Mulai dari fase 1.1, penurunan struktur dari sistem model bone graft. Yang A, gambar ulang rangkaian skematik, tambahkan penamaan besaran atau variabel sehingga memperjelas dan membantu penyelesaian. Oke, jadi langsung gambar aja. A, uh, M2, terus ini B2, ini K2. Nah, terus kita pakai warna yang beda buat nandain biar jelas. Oke. Oke. Jadi buat variabelnya kita namain buat yang K-nya kita tulis X sama FK. Terus yang B2 VB sama FB. Sama yang mesh itu VM sama FM. Jadi ini tuh kayak merepresentasikan kalkulasi dari setiap komponennya. Misal kalau dari K2 itu kan F sama dengan K kali X dan seterusnya gitu. Oke, lanjut yang B. Yang B kita diminta buat tentukan dan tuliskan variabel masukan, variabel keadaan, dan order dari sistem. Jadi buat variabel masukan itu jelas si SF, si V, sumber flow. Kemudian buat variabel keadaan itu ada VM sama FK. Nah, terus buat ordernya itu order 2. Nah, variabel keadaannya tuh dapat dari mana? Jadi variabel keadaan itu berdasarkan elemen yang nyimpen energi. Jadi elemen yang nyimpen energi itu ada capacitance sama induktansi. Itu secara umumnya. Dan kalau dalam sistem mekanikal itu buat yang kapasitansi dia itu spring atau K. Nah, sedangkan buat yang induktansinya itu adalah si M, si meshnya. Makanya kita set variabel keadaannya itu VM sama FK gitu. Oke, next ke nomor C. Nomor C, tunjukkan pada rangkaian skematik titik-titik lokasi mana saja yang memiliki kecepatan tertentu definitif, termasuk titik dengan kecepatan 0. Berikan penamaan untuk kecepatan yang definitif ini. Oke. Sebenarnya ini agak nggak jelas ya, jadi nggak ngejelas soalnya aku juga nggak paham ini maksudnya gimana. Mungkin langsung aja ke nomor D. Kita suruh bikin bone graphnya. Kemudian di sini pada gambar bone graph yang dihasilkan setiap langkah, berikan tanda lingkaran pada bagian yang disederhanakan dan sebutkan mengapa bisa disederhanakan. Oke, langsung aja ke D. Oke, jadi kalau berdasarkan diagram kita bakal gambar bone graph-nya kayak gini. F S sini ada S S S, di sini C K2 RB2 sama I.
M2. Nah, jadi di bond graph ini ada komponen yang bisa kita removing, yaitu yang bagian S-nya. Jadi kita langsung tandain aja. S. Kita kasih tanda kalau si ini tuh removing. Nah, nanti si bond graph-nya bakal jadi kayak gini. SF P CK2 RB2 IM2. Nah, dari sini kita bisa merging nih. Jadi ini kita gabungin ke dalam satu junction. Jadi yang ini kita tandain, ini tuh merging. Dan hasil akhirnya adalah jadi kayak gini. F P R B2 CK2 IM2. Oke, lanjut ke nomor E. Berikan arah pada power bond, kemudian tuliskan effort dan flow variabel pada setiap lengan bond graph. Oke. Buat yang E, ini bakal jadi kayak gini. SF Nah, kita definisiin flow sama effortnya di sini. Terus buat yang R itu F-nya sama, yang bawah juga F-nya sama. Ini yang beda ini VB, di sini ada VK. F-nya juga sama VM. Oke, jadi jawaban buat nomor E kayak gini. Nah, kemudian kita lanjut ke fase 1,2. Itu analisis kausalitas dan perbaikan model bond graph. Oke. Buat yang A, tambahkan penandaan kausalitas pada setiap elemen, source dan junction. Nah, jadi oke, kita langsung gambar aja. Ini SF nyambung ke P nyambung ke, kita gambar dulu aja. Ini C K2 IM2 R B2. Jadi R itu resistif, I itu induktansif, dan C itu kapasitif. Nah, jadi buat yang flow itu si power bond graph-nya ada di pangkal. Kemudian buat yang R kita bisa bebas milih. Buat yang C ada di pangkal. Terus buat I ada di ujung. Nah, dari yang udah kita gambar, kalau dia tuh junction-nya paralel, kalau dia kausalitas, maka si power yang ada di pangkal tuh cuma satu gitu. Dan ini kebetulan juga cuma satu doang. Jadi si sistemnya itu udah kausal, maka poin B, C sama D itu nggak bisa dikerjain, soalnya ya udah kausal gitu. Jadi kita bisa tulis B, C, D tidak ada. Oke, lanjut ke fase yang kedua. Tuliskan kaidah dasar fisika yang berlaku pada setiap elemen untuk membentuk sistem. Oke, A itu induktif. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian harus nulis yang bakal aku tulis. Jadi induktif, resistif, sama kapasitif. Ini 3 elemen dasar. Jadi F buat yang induktif itu M dV per dt. Buat yang resistif itu F sama dengan B kali V. Nah, ingat kembali, yang induktif itu kan dia
maksudnya kayak M2 ya kan. Nah berarti kalau dia melibatkan massa maka dia F sama dengan M kali A. Ya udah kayak ngikutin aja polanya gitu. Kalau kapasitif berarti F sama dengan K kali X. Berarti kita bisa dapat V-nya itu 1/M integral F dt. V sama dengan F per B. Jadi di sini kita tujuan itu untuk ngebuat V sama dengan berapa gitu. Di V sama dengan 1/K ini dF per dt. Oke, kemudian yang B. Tuliskan persamaan kekekalan atau kesetimbangan energi yang berlaku pada setiap junction. Nah, jadi pada tiap junction itu kita tahu bahwa si F-nya itu bakal selalu sama. F sama dengan FK, sama dengan FB, sama dengan FB juga. Nah, kemudian buat si V-nya, si effort, jadi yang di sini tuh yang sama adalah effortnya. Kemudian yang buat flow-nya dia itu beda. Nah, flow-nya dia kayak gini. Vm tambah Vb sama dengan Vk. Udah, kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke fase 3. A. Berdasarkan kaidah dasar maupun persamaan kesetimbangan, constitutive equation dan conservation equation yang telah ditentukan pada fase sebelumnya, lakukanlah manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan dari effort dan flow pada setiap lengan bond graph. Nah, kita tulis lagi nih yang udah kita kerjain di nomor sebelumnya. VK plus VM plus VB kemudian V sama F sama dengan FK sama dengan FB sama dengan FB. Oke, kita definisiin X1 itu sebagai VM, sedangkan X2 itu sebagai FK. Nah, kenapa gini? Karena kita ninjau variabel keadaannya. Jadi variabel keadaannya seperti yang udah aku bilang nih sebelumnya, itu yang memiliki elemen penyimpanan energi gitu. Jadi kita balik lagi ke nomor 1B di bagian variabel keadaan. Jadi kalau misal itu salah, maka waktu ngerjain fase 3 juga ada kemungkinan salah gitu. Oke, kita lanjut. Berarti dia X1 dot itu sama dengan VM dot, dan VM dotnya itu sama dengan Fm per M2 sama dengan Fk per M2 sama dengan Fb per M2. Kayaknya di sebelumnya ada salah dikit deh. Ini harusnya Fm nih, ke double si Fb nya. Fm ya, harusnya kayak gini. Oke, kita lanjut. Kemudian buat X2 dot itu sama dengan FK dot, dan FK dot itu sama dengan K2 kali VK. Nah, itu asalnya FK itu kan sama dengan K2 kali X kan. Berarti kan turunannya dia dx per dt. Nah, jadi kita definisiin si VK ini sebagai dx per dt ini. Kayak gitu. Jadi VK sama dengan berapa? Kita tinjau di persamaan yang di atas, yang ini. Jadi ini K2 kali V min VM min FB per B2. Berarti K2 kali V min X1 min X2. Kayaknya di sebelumnya tuh ada salah dikit ya. Nah, ini harusnya
V sama dengan VK tambah VM tambah VB, kayak gitu. Oke, jadi yang FB per B2 nya tuh bakal gimana? Nah, kita tahu bahwa si FK ini sama dengan FB. Nah, berarti kalau misal FB per 2 FB per B2 itu bakal sama dengan FK per B2. Nah, kita tahu FK itu sama dengan X2, maka di sini itu X2 per B2 gitu. Oke, yang B, turunkan persamaan keadaan. Jadi kita bikin state space-nya. Nah, ini gampang aja. Jadi dari persamaan ini 2 di atas kita langsung bikin X1 dot, X2 dot sama dengan buat yang satu itu nah di sini ya FK per M2 berarti dia X2 titik 0 1 per M2, terus ini K2 berarti ini min K2 per B2 X1 X2 tambah ini 0 ini berat V ini K2. Oke, jadi state space-nya kayak gini. Nah, kemudian yang C, jika besaran keluaran yang dikehendaki adalah gaya pada peredam B2 dan kecepatan pada pegas K2, tentukanlah persamaan keluaran yang berlaku. Oke. Yang C, kita misalin ya 1 itu sama dengan misalin dia VK lah. Berarti dia buat yang pegas. Berarti VK itu sama dengan V min VM min FB per B2 sama dengan V min X1 min X2 per B2. Kemudian buat yang Y2 itu sama dengan apa tadi itu? Gaya pada peredam B2. Berarti ini FB. FB itu sama dengan F sama dengan X2. Nah, maka persamaan keluarannya jadi kayak gini. Ini X1, X2 tambah ini V 1 0 min 1 min 1 per B2 0 1. Oke, jadi segitu aja pembahasan soal dari bone graft yang sistem mechanical. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.